Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, perutusan Kristus yang diberikan kepada para rasul dihayati sungguh-sungguh oleh mereka. Mereka membawa banyak orang sampai kepada pertobatan hidup. Dan itu yang kita dengarkan tadi dalam bacaan. Melalui pembicaraan, melalui kesaksian hidup, melalui keteladanan hidup, melalui tanda-tanda mujizat para rasul, sehingga banyak orang bertumbuh juga dalam kepercayaan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan para rasul sungguh-sungguh sekaligus menjadi pesan, menjadi undangan bagi setiap umat Kristiani, setiap dari kita, agar tidak kenal lelah untuk berbicara yang baik, untuk memberikan kesaksian hidup tentang kebaikan dan kebenaran Tuhan bagi sesama kita. Panggilan untuk berbicara yang baik, panggilan untuk berbicara yang benar dan berbuat yang baik, itu menjadi panggilan yang melekat bagi setiap orang beriman, setiap orang yang mengenal Tuhan, setiap orang yang bertumbuh dalam kepercayaan kepada Tuhan. Panggilan yang demikian, saudara-saudariku, seringkali memang tidak mudah. Terkadang atau bahkan seringkali panggilan demikian menggentarkan banyak orang beriman, menggentarkan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Panggilan yang juga menggentarkan bagi orang-orang yang sebenarnya sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudari, orang yang baik, orang yang benar terkadang juga banyak diam. Karena apa? Karena khawatir akan risiko yang dihadapinya. Terkadang memang kita harus diam, tetapi tidak selalu kita harus diam. Kekayaan rohani bersama Tuhan seringkali hanya menjadi pengalaman yang berhenti pada diri sendiri. Hanya berhenti pada kekayaan yang personal. Orang enggan, orang tidak mau men-sharekan, membaginya kepada dunia. Bisa jadi orang malu atau bahkan takut dibagikan dengan berbagai alasan. Bisa jadi alasan untuk keamanan diri sendiri, alasan kenyamanan diri sendiri yang tidak mau terusik. Orang seringkali enggan keluar dari zona nyaman dirinya. Saudara-saudari, para rasul sebenarnya juga tidak luput dari tantangan dan hinaan. Tadi bacaan pertama diawali dengan ketika jemaat mengalami penganiayaan. Para rasul tidak berhenti. Situasi zaman para rasul, jemaat juga mengalami hal yang demikian. Situasi yang tidak mudah. Mengalami hal yang demikian, bagaimana kita dengarkan tadi dalam bacaan kedua, Rasul Petrus yang pertama di antara para rasul mengingatkan agar terus membangun,
agar jemaatnya terus membangun keutamaan yang lemah lembut dan hormat. Tadi kita dengarkan dalam surat Rasul Petrus, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana para Rasul Petrus meneguhkan jemaatnya yang sedang juga alami penderitaan karena penganiayaan. Rasul Petrus menyapa jemaat, mengajaknya untuk merenungkan penderitaan Kristus. Kalau kita baca di dalam surat Rasul Petrus, dikatakan di sana orang diajak menderita juga dengan sabar. Lebih baik menderita juga karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ada penderitaan karena Kristus yang berakhir pada keselamatan, tetapi saudara-saudari juga ada penderitaan karena orang berbuat jahat karena kedosaan. Di sana orang harus cerdas secara batin memilahnya. Saudara-saudari, ikut menderita bersama Kristus adalah sukacita bagi para rasul yang mungkin seringkali tidak dipahami oleh dunia. Karena Kristus pun mengalami penderitaan dan dibangkitkan. Saudara-saudari, bagaimana para rasul, para murid, jemaat gereja perdana pada saat itu juga bertumbuh dalam keberanian yang bijak. Keberanian di dalam Tuhan. Karena apa? Karena para murid, jemaat perdana pada saat itu yakin bahwa mereka memiliki seorang penolong. Yang kita dengarkan dalam bacaan Injil ialah Roh kebenaran, Roh penghibur, sehingga mereka tidak merasa ditinggalkan. Saudara-saudari, ini yang disabdakan Yesus kepada para rasul, kepada para muridnya, aku tidak meninggalkan kamu. Semoga sabda ini memberi keyakinan kepada kita, undangan untuk percaya dalam hidup akan ada pribadi yang menguatkan, yang menyertai kita. Semoga kita bertumbuh dalam iman yang demikian.